hari ini akan saya prediksi sio kambing untuk keberuntungan di tahun 2023 dalam naungan sio kelinci air. Seperti apakah keberuntungan sio kambing ini? Kalau menurut penanggalan Cina, sio ini lebih beruntung daripada tahun kemarin tentang rezekinya dan lain sebagainya. Tapi bagaimanakah menurut kartu tarot ini, apa saja yang perlu diwaspadai oleh sio kambing ini? Mari kita ungkap di sini ya. Sio kambing yang pertama untuk asmaranya. Asmara sio kambing. Asmara sio kambing. Orang dari masa lalu atau hubungan yang ada pihak ketiga yang ikut nimbrung di dalam hubunganmu. Ada kejenuhan, enggan bicara, muak bicara, dan lain sebagainya. Ada di mana kamu harus bisa mengendalikan egomu untuk bisa ke kehidupan yang lebih bagus lagi. Ada proses hukum, teman-teman, hati-hati. Hati-hati. Proses hukum ini bisa diartikan ada perceraian atau ada menuntut kesetaraan atau keadilan. Dengarkan suara hati ya, dengarkan suara hati. Ada simbol ketidakcocokan atau pertengkaran di dalam hubungan kalian. Kesibukan mencari uang, karena kesibukanmu mencari uang. Ada memulai sebuah hubungan kembali. Ada tantangan yang harus kamu hadapi di sini. Asmaranya ini kurang bagus ya teman. Ada yang menikung dari belakang, hati-hati. Ada proteksi diri. Ada roda kehidupan. Jadi seperti ini artinya. Akan ada orang dari masa lalu yang hadir di dalam hidupmu. Dan ini membuat ada imbasnya pada pasanganmu. Ada keengganan untuk bicara, muak dan lain sebagainya karena sudah hadirnya pihak ketiga di dalam kehidupanmu. Yang pada akhirnya di sini disarankan, kalau kamu tidak bisa mengekang egomu, yang terjadi akan ada perceraian di dalam hubunganmu. Makanya, ketika kamu sudah mengetahui ada prediksi seperti ini, kemudian ada pihak ketiga yang masuk atau orang dari masa lalu, teman masa lalumu, atau mantanmu atau teman sekolah, atau teman yang lainnya, yang datang dalam hidupmu dan kemudian ada rasa ketertarikan. Jika kamu ingin mempertahankan rumah tanggamu, tolong abaikan orang tersebut agar rumah tanggamu tetap rukun sampai nanti. Makanya di sini teman-teman, sebelum kamu melakukan sebuah keputusan, pertimbangkan baik-baik dengan hati nuranimu. Karena di sini ada simbol ketidakcocokan, simbol pertengkaran. Nah, pertengkaran ini terkait dengan adanya ratu bawa koin. Kemungkinan pasanganmu terlalu sibuk bekerja sehingga kamu merasa terabaikan, atau juga kamu sendiri yang terlalu sibuk bekerja sehingga rumah tangga menjadi goyah dan lain sebagainya. Dan di sini ada simbol di mana ada kondisi-kondisi hubunganmu yang menghadapi tantangan yang luar biasa. Ada kemungkinan juga mungkin kamu yang selingkuh atau pasanganmu yang selingkuh. Dan di sini kamu juga harus mewaspadai adanya orang-orang yang mungkin akan menyakitimu dari belakang. Bisa jadi pasanganmu selingkuh dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kamu memproteksi dirimu sedemikian kuat agar tidak terselingkuhi dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ada roda berputar. Roda berputar ini roda berputar ke arah lebih baikkah atau lebih burukkah? Ke arah lebih baik.
merencanakan hubungan yang lebih baik. Jadi seperti ini ya. Untuk orang dari masa lalu ini, bisa untuk dirimu, kamu yang ada main dengan orang dari masa lalu, bisa juga pasanganmu yang melakukan itu. Dan itu membuat potensi adanya hubungan yang kurang bagus dengan pasanganmu, yang jika kurang hati-hati akan bisa berujung ke perceraian. Ada simbol proses hukum di sini, justice ya. Justice. Dan di sini disarankan ketika kamu mengambil sebuah keputusan harus mendengarkan suara hati. Kamu juga harus bisa meluangkan waktumu untuk keluarga, atau pasanganmu juga diminta untuk bisa memperhatikan keluarganya lebih baik lagi. Karena di sini di baris yang terakhir ini juga kondisinya kurang bagus untuk asmara. Adanya tantangan, adanya masalah-masalah yang membuat kalian berantem di dalam rumah tangga. Dan ketika berantem, salah satu dari kalian mungkin akan menikung dari belakang. Makanya di sini sebelum hal itu terjadi, kamu melakukan sebuah proteksi. Entah proteksi untuk dirimu sendiri agar nggak selingkuh, atau proteksi agar pasanganmu nggak selingkuh, dan mulailah untuk merencanakan hubungan rumah tangga atau hubungan sama kekasihmu dengan lebih baik lagi. Jadi di sini teman-teman, ada dua yang harus digarisbawahi. Ada potensi perpisahan, tapi jika kalian ingin mempertahankan, harus ada perbaikan di dalam hubungan keluarga tersebut ya. Harus ada perbaikan di sini, upaya perbaikan itu harus ada. Dan waspadai juga kemasukan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa berasal darimu, bisa juga berasal dari pasanganmu ya. Makanya itu jangan terlalu sibuk untuk bekerja. Bekerja sibuk boleh, tapi luangkan waktu juga untuk keluarga. Seperti itu teman-teman untuk asmaranya. Ada kondisi-kondisi yang harus diwaspadai. Selanjutnya untuk karirnya Shio Kambing. Karir Shio Kambing. Karir Shio Kambing. Baik. Karir Shio Kambing, ada keberlimpahan, ada ratu bawa koin, ada kemandirian atau kemapanan di dalam karir. Bisa juga kamu mendapatkan posisi jabatan di tahun 2023. Tapi di sini ada impian-impian yang bisa terwujud dan tidak. Makanya di sini sekalipun kamu memiliki karir yang berpeluang bagus, tapi dalam bermimpi juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ada tantangan yang harus kamu jalani, yang harus kamu alami di dalam karir tersebut. Di sini akan ada seseorang yang membantumu dan karirmu bisa lancar kembali, dan kamu mendapatkan posisi atau kepercayaan yang lebih. Akan ada kerja tim denganmu. Jadi kerja tim ini akan bisa membuat lebih bagus atau lebih buruk. Tapi dalam kerja tim nanti, dalam kerjasama nanti, ada orang yang menikung dari belakang. Ini yang harus hati-hati ya. Ada pengkhianat. Selanjutnya, ada semacam keputusan yang begitu meyakinkan. Mungkin keputusan ini dari atasanmu atau dari rekan kerjamu. Dan di sini kamu harus mengeluarkan duit, memulai sebuah usaha yang baru atau memenangkan sebuah pertarungan, tapi berujung pada penderitaan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk Shio Kambing di tahun 2023 sebenarnya karirnya ini sangat bagus. Tapi di dalam karir pasti ada tantangan-tantangan yang harus bisa diselesaikan.
persaingan dan lain sebagainya yang harus ditaklukkan. Dan di sini akan ada orang yang menolongmu, yang bisa membuat karirmu lebih bagus lagi dan kamu mendapatkan kepercayaan darinya. Tapi di dalam kerja sama ini juga harus hati-hati, karena akan ada orang yang kelihatan bagus di depanmu, tapi di belakang dia menusuk pedang. Dan di sini akan ada di mana keputusan-keputusan yang bisa berimbas kepada dirimu terkait dari perbuatan orang tersebut, yang pada akhirnya kamu harus mengeluarkan uang banyak untuk menunjang karirmu lebih baik lagi, atau kamu menderita kerugian karena di sini kamu harus keluar duit banyak, entah untuk apa yang ada kaitannya dengan karir, yang pada akhirnya membuat karirmu menghadapi keterpurukan. Nah, di sini harus hati-hati di dalam bekerja sama dengan seseorang. Jangan sampai orang tersebut melakukan sesuatu yang membuat kamu mengalami kerugian dalam materi juga dalam jabatanmu. Seperti itu ya teman-teman, hati-hati di dalam kerjasama tim. Selanjutnya akan saya prediksi untuk keuangan shio kambing. Keuangan shio kambing. Keuangan shio kambing. Keuangan Adam the World membuka lembaran baru. Ada kesadaran, ada kebangkitan di sini. Perencanaan terkait keuangan yang ingin lebih meningkat lagi. Tapi di sini kamu masih ragu-ragu dalam melangkah. Kamu belum melangkah sudah membayangkan hal-hal negatif ya. Selanjutnya, kamu berusaha mengoptimalkan kemampuanmu dalam hal keuangan. Tapi di sini ada justice, hati-hati terhadap simpan pinjam, terhadap kerjasama yang ada kaitannya dengan keuangan. Jangan sampai ada proses hukum yang menjeratmu. Ada roda berputar. Ada cangkir 9 yang artinya kamu bisa mengoptimalkan kemampuanmu yang lebih bagus lagi di sini. Tapi kamu tersakiti. Mungkin ini ada kaitannya dengan kerja sama tim yang pada akhirnya kamu menderita kerugian itu tadi ya teman-teman, saat prediksi di karir tadi. Ada transformasi. Ini yang kurang bagus juga. Ada kekecewaan karena perbedaan-perbedaan yang ada atau permasalahan yang ada. Jadi seperti ini, di awal-awal tahun dan di pertengahan tahun keuanganmu sebenarnya ada bagusnya. Di sini kamu sudah merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi. Kamu merencanakan sesuatu keuangan, pastinya kamu memiliki kemampanan dalam hal keuangan dan ingin meningkat lagi dalam hal keuangan. Tapi di sini kamu masih ragu-ragu untuk melangkah. Selanjutnya di sini terdeteksi adanya justice, proses hukum. Misalnya kalau kamu punya simpan pinjam dan lain sebagainya, selagi kamu memiliki rezeki, coba segera dibayar angsurannya, karena terprediksi ada proses hukum. Atau hati-hati dalam bekerja sama. Misalnya kamu bekerja sama dengan seseorang, harus kamu lihat bisnisnya ini legal atau ilegal. Kalau ilegal, coba lebih baik dihindari, karena di sini akan ada kamu menderita kesakitan banget di kartu bawah ini. Ada pihak ketiga yang menyakitimu. Ini ada kaitannya dengan di karir tadi. Kemudian ada keuangan yang tiba-tiba mendadak jebret yang membuat kamu menderita rugi karena perbuatan seseorang, karena masalah-masalah yang ada. Jadi teman-teman, ini ada kaitannya dengan karir tadi, di mana kamu kerjasama yang pada akhirnya orang tersebut menikungmu dari belakang dan kamu menderita kerugian. Nah, harus hati-hati ya, karena di keuangan juga terprediksi sama seperti di karir.
adanya kekecewaan dikarenakan perbuatan seseorang. Selanjutnya untuk kesehatan shio kambing ini seperti apakah? Kesehatan shio kambing. Oh yes. Kesehatan shio kambing di tahun 2023. Ada simbol kurang bagus. Kurang bagus ya. Kurang bagus, kamu jangan terlalu keras berpikir. Ini yang agak bagus, ada kesembuhan walaupun kamu misalnya sudah menderita kepikiran, pusing kepala dan lain sebagainya. Tapi itu juga harus dibantu dengan pengobatan. Ada The Emperor, The Hermit. Jadi kekerasan hatimu itu membuat kamu pikiranmu bisa semakin keras berpikir, yang pada akhirnya bisa menimbulkan sakit teman-teman ya. Misalnya pusing karena terlalu stres dan lain sebagainya. Di sini dibutuhkan healing kamu ya. Dan jangan segan-segan mengeluarkan uang untuk berobat, karena kesehatan itu butuh pengorbanan. Ingin sehat ya harus bisa menjaga diri. Kalau sudah sakit ya harus mau keluar duit untuk berobat. Ada kurang bagus juga. Hati-hati dalam melakukan perjalanan ya. Jangan terlalu terposet energinya. Di sini kesehatanmu bisa dikatakan naik turun. Habis turun kemudian sembuh, habis turun sembuh lagi. Tapi di sini disarankan kamu jangan terlalu berpikir terlalu keras. Berpikir masalah karir, masalah keuangan, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian juga waspadai lingkunganmu. Sudah sehatkah lingkunganmu? Dan kalau bepergian jauh juga harus hati-hati. Jangan terposir tenaganya yang bisa membuat kamu sakit. Kemudian akan saya lihat di bagian-bagian tubuh manakah yang harus diwaspadai di sini. Kepala masih bagus. Terus tapi juga berubah-ubah, kadang pusing, kadang enggak, atau kadang ada gejala-gejala. Tenggorokan masih tanda tanya di sini. Terus di dada ada semacam perlompatan teman-teman. Perlompatan ini bisa diartikan kalau yang tadinya sakit bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau yang tadinya sehat bisa menjadi sakit. Jadi harus diperhatikan untuk dada. Untuk hati ini harus hati-hati. Ada completion, penggenapan masalah atau begini. Akan ada kondisi-kondisi hatimu yang mungkin kamu tersakiti, mungkin kamu memikul beban kayak dendam dan lain sebagainya pada seseorang. Itu harus segera diluruhkan biar nggak jadi penyakit hati. Untuk perut lumayan, bawah perut harus ada pembenahan, fokus. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah di hati. Di hati ya, yang perlu sangat diperhatikan adalah di hati. Kalau kepala masih naik turun, mungkin karena banyak pikiran, kamu bisa pusing dan lain sebagainya. Kalau hati ini harus diperhatikan. Misalnya kamu memiliki rasa benci, rasa kesal dan lain sebagainya, jangan terlalu lama disimpan di hati. Atau memang kondisi hatimu yang kurang bagus, makanya harus dibenahi di sini. Apa saja yang menjadi pantangannya dan lain sebagainya harus kamu mengerti, harus kamu cari tahu ya. Kemudian kalau di sekitar perut ke bawah ada purifikasi. Purifikasi ini adalah
kemungkinan kamu ada kondisi-kondisi sakit, di situ harus segera diobati. Tapi di sini yang lebih dominan yang perlu diperhatikan adalah di hati. Di hati ya, hati itu kurang bagus banget artinya di sini. Jadi teman-teman, jaga kesehatan, jangan terlalu terporsir, apalagi kalau yang sering keluar-keluar beraktivitas, karena belum tentu lingkunganmu mendukung untuk kesehatanmu. Karena di sini ada simbol pedang 5, di mana lingkungan yang kurang memberi dampak positif untukmu dalam hal kesehatan. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.